Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah Amini Siregar dengan NIM 1905 111098 dari kelas 2019A. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan yang ada di sekitar rumah saya. Permasalahan ini dilatar belakangi oleh karena keresahan masyarakat yang ada di sekitar rumah saya, dan juga saya mengalami dari dampak-dampak dari permasalahan yang ada di sekitar rumah saya. Nah, permasalahan yang saya angkat itu yaitu penyaluran air atau drainase yang tidak memadai, yang mengakibatkan banyaknya genangan air di lahan dan di sekitar Jalan Pemudi Gang Sentosa. Jadi permasalahan ini memang benar-benar ada di Jalan Pemudi Gang Sentosa, benar-benar berada di dekat rumah saya. Nah, materi yang akan saya bahas, yang saya akan jelaskan dari permasalahan yang saya angkat tadi, yang pertama adalah kondisi lingkungan di sekitar rumah saya saat ini. Memang memang kondisinya saat ini. Yang kedua adalah analisis terhadap dampaknya terhadap lingkungan. Jadi permasalahan tersebut dampaknya terhadap lingkungan saya bagaimana. Yang ketiga adalah solusi yang diambil. Jadi permasalahan tersebut solusinya bagaimana gitu. Nah, sebelum saya akan membahas tentang permasalahan lingkungan yang ada pada sekitar rumah saya, yaitu tepatnya di Jalan Pemudi Gang Aman, maka terlebih dahulu saya akan memberitahu kepada teman-teman penjelasan tentang drainase. Nah, drainase ini adalah drainase atau bisa kita bilang pengatusan adalah pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Nah, pembuangan ini dapat dilakukan dengan mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Nah, dalam lingkup rekayasa sipil, drainase dibatasi sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan kepentingan. Dalam tata ruang, drainase berperan penting untuk mengatur pasokan air demi pencegahan banjir. Jadi drainase ini sangat penting bagi suatu lingkup atau suatu lingkungan di sekitar permukiman, daerah atau di jalan. Jadi drainase ini sangat penting ya teman-teman. Selanjutnya adalah tujuan dari adanya drainase. Tadi saya jelaskan adalah penjelasan dari drainase. Dari penjelasan maka ada tujuan dari drainase tersebut. Nah, tujuan dari drainase yang pertama adalah untuk meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman. Yang kedua adalah pengendalian kelebihan air permukaan yang mana dapat dilakukan secara aman, lancar, dan efisien, serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan. Yang ketiga, dapat mengurangi atau menghilangkan genangan-genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk, sehingga dapat menimbulkan penyakit-penyakit, sehingga dapat seperti demam berdarah, disentri, serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman. Yang keempat adalah untuk memperpanjang umur ekonomis sarana-sarana fisik, antara lain seperti jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dari kerusakan serta gangguan akibat tidak berfungsinya sarana drainase. Yang kelima yaitu menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, melindungi alam dan lingkungan serta tanah, kualitas udara dan kualitas air. Yang ketujuh, menghindari bahaya, kerusakan material, kerugian dan beban-beban lain yang disebabkan oleh amukan limpasan banjir. Yang kedelapan, memperbaiki kualitas lingkungan. Yang kesembilan, konservasi sumber daya air. Nah, tadi itu merupakan tujuan dari drainase. Dari tujuan-tujuan tersebut, maka dibutuhkannya drainase dari dalam suatu tatanan permukiman, tatanan kota, atau di sebuah satu tempat.
karena drainase ini merupakan tempat aliran air sehingga tidak mencegah terjadinya banjir. Nah, dari tujuan tersebut, maka selain itu kita dapat maksudnya itu dari tujuan tersebut kita selain tujuan ada kegunaannya. Jadi drainase ini selain tujuannya maka berfungsi sebagai menurut Suripin kegunaan dari drainase tersebut yang pertama adalah untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Jadi karena jika air difungsikan atau dialiri dengan adanya drainase maka dapat berfungsi secara optimal. Jika tidak ada yang drainase maka aliran air tersebut maka tergenang saja di sana, tidak bisa dialirkan kemana-mana. Yang kedua adalah sebagai pengendalian air ke permukaan dengan tindakan untuk memperbaiki daerah becek, genangan air, atau banjir. Nah, kalau dengan adanya drainase maka dapat meminimalisir atau menghilangkan terjadinya becek, genangan air, atau banjir. Nah, yang ketiga, menurunkan permukaan air tanah pada tingkat yang ideal. Yang keempat, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Yang kelima, mengendalikan air hujan yang berlebihan sehingga tidak terjadinya bencana banjir. Jadi kalau dengan adanya drainase dapat mengendalikan air hujan. Jika tidak adanya drainase maka terjadinya genangan air seperti permasalahan yang saya ada. Genangan air itu akan terjadi secara besar. Jadi tidak bisa teratasi, maka banjir. Jadi kalau dengan adanya drainase dapat meminimalisir atau berjalannya lancar air sehingga tidak terjadinya banjir gitu. Yang keenam yaitu mengeringkan bagian wilayah kota yang permukaan lahannya rendah dari genangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan infrastruktur kota dan harta benda milik masyarakat. Yang ketujuh, mengalirkan kelebihan air ke permukaan badan air terdekat secepatnya agar tidak banjir atau menggenangi kota yang dapat merusak selain harta benda masyarakat juga infrastruktur perkotaan. Yang kedelapan, meresapkan air permukaan untuk menjaga kelestarian air tanah. Yang kesembilan, mengeringkan daerah becek dan genangan air. Yang kesepuluh, mengendalikan akumulasi limpasan air hujan yang berlebihan. Nah, yang saya jabarkan tadi itu merupakan dari fungsi-fungsi kegunaan dari drainase tersebut. Dan sekarang teman-teman sudah tahu kan dari penjelasan drainase, tujuan dari drainase dan kegunaan dari drainase. Maka dari itu bahwa drainase itu sangat penting, teman-teman. Jadi kalau tidak adanya drainase maka akan menimbulkan dampak-dampak yang sangat banyak. Dan dengan begitu drainase itu sangat dibutuhkan. Malahan harus ada di setiap permukiman. Karena kalau tidak adanya drainase ya itu tadi banjir, genangan air, bisa merusak infrastruktur, merusak jalan gitu. Jadi maka dari itu butuhnya nih peran pemerintah gitu untuk membuat drainase di permukiman, karena drainase ini yang tadi saya bilang sangat penting gitu. Kalau nggak ada drainase ya akibatnya seperti itu. Karena yang saya jabarkan tadi tujuannya itu ya mengalirkan air. Nah, maka dari itulah dibutuhkannya drainase pada setiap infrastruktur kota, permukiman dan lainnya. Sehingga tidak terjadinya permasalahan-permasalahan lingkungan seperti yang saya alami di lingkungan saya. Selanjutnya yaitu genangan, karena genangan ini merupakan dampak dari tidak adanya drainase. Jadi saya akan bahas dulu genangan itu apa. Nah, genangan itu adalah sebuah kandungan cairan kecil, biasanya air di mana di permukaan peristiwa di mana air terkonsentrasi di suatu tempat. Genangan dapat terbentuk lewat pengisian air dalam sebuah cengkungan permukaan atau oleh tegangan permukaan di atas permukaan datar. Jadi genangan ini adalah
tumpukan air yang terkonsentrasi di suatu tempat yang dimana karena tidak adanya drainase tersebut yang saya jelaskan tadi. Karena kalau tidak adanya drainase maka timbulnya genangan-genangan pada air. Nah, inilah dia genangan. Misalnya jika ada hujan gitu, maka air tersebut terkonsentrasi di satu tempat sehingga mengakibatkan banyaknya genangan-genangan air. Nah, karena genangan air inilah yang membuat wabah-wabah penyakit. Dengan adanya genangan air, maka jentik-jentik nyamuk itu akan berkembang biak di situ, berkembang sehingga dapat menularkan penyakit-penyakit seperti tadi saya jelaskan, malaria, demam berdarah dan lainnya. Nah, dari adanya drainase berlanjut adanya genangan-genangan malah dapat mengakibatkan penyakit-penyakit. Jadi berkesinambungan gitu permasalahan karena akibatnya tidak adanya drainase. Nah, baiklah, setelah kita mengetahui tadi apa itu drainase, tujuannya dan kegunaannya serta penjelasan tentang genangan, maka kita akan kaitkan dengan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar rumah saya. Nah, permasalahan lingkungan ini benar-benar terjadi ada di sekitar rumah saya dan saya juga merasakan dari permasalahan yang ada. Kondisi lingkungannya saat ini yang akan saya bahas itu memang ada di Jalan Pemudi Gang Sentosa yang berada tepat di rumah saya sendiri. Nah, yaitu permasalahan tentang tidak memadainya saluran air drainase. Nah, tidak memadainya itu karena tidak ada, mungkin bisa dikatakan tidak ada, tidak memungkinkan gitu. Nah, di sekitar rumah saya, parit yang ada itu hanya sekedar saja, tidak ada alirannya. Jadi parit itu hanya galian-galian kecil saja. Nah, parit yang dibuat hanya dibuat secara pribadi, yaitu untuk saluran buangan air rumah secara pribadi. Tidak dialirkan, tetapi cuma galian-galian kecil di pinggir-pinggir rumah yang dibuat untuk saluran pribadi saja. Nah, jadi sehingga kalau datangnya hujan, kalau adanya hujan maka itu melimpah gitu. Sedangkan untuk aliran air rumah pribadi saja tidak cukup, apalagi jika curah hujan yang tinggi maka air tersebut meluap. Nah, jadi maka terjadinya genangan-genangan pada jalan sehingga jalan rusak, masyarakat susah melewati jalan dan bisa lama-lama bisa mengakibatkan banjir di daerah sekitar rumah saya. Nah, hal tersebut dikarenakan kurangnya perhatian dari pemerintah tentang permasalahan drainase yang ada di sekitar rumah saya. Karena drainase ini sangat penting, jadi kayak kurang gitu perhatian pemerintah di daerah sekitar rumah saya. Maka dari itu daerah rumah saya itu jadi terlatar belakangi jadi kesulitan dari penyaluran air. Nah, dengan tidak adanya penyaluran air atau drainase membawa dampak yang sangat banyak di lingkungan saya, terutama saya sendiri. Saya sangat merasakan dampak dari dari tidak adanya drainase tersebut. Nah, dampak-dampak yang terjadi yaitu seperti genangan air di jalan. Nah, ini yang sangat saya rasakan karena kalau udah ada genangan di jalan itu akan menyulitkan untuk melewati jalan tersebut. Apalagi nih jalan juga rumah saya ini ada jalan yang rusak. Nah, jalan yang rusak, jika udah jalannya rusak, jalan rusak ini ada tanahnya gitu. Jadi jika ada curah hujan yang tinggi, maka itu genangan air itu berada di jalan yang rusak tersebut. Udahlah jalan yang rusak, tergenangi air, bercampur di itu tanahnya, jadi sehingga jadi lumpur. Jadi jalan itu udahlah lumpur, ada yang tergenang airnya sangat banyak, jadi susah melewati jalan tersebut sehingga kayak orang mau jalan saja banyak yang jatuh, atau kalau lewat sana tuh jadi susah melewatinya. Nah, selanjutnya itu tadi jalan. Selanjutnya
parit-parit kecil penuh. Nah, ini meluap, sudah jelaskan meluap. Tadi jalan itu meluap, jalannya rusak, jadi tergenang susah melewati. Yang kedua itu parit-parit penuh. Yang ketiga ini lahan kosong. Nah, lahan kosong ini yaitu adanya pohon. Misalnya ada ke arah rumah saya ini ada pohon rambutan. Nah, pohon-pohon ini banyak yang mati karena kadar air itu kelebihan pada pohon-pohon tersebut. Karena sebab gini, karena daerah rumah saya ini masih permukimannya sudah ada permukiman tapi masih banyak lahan kosong. Jadi lahan kosong ini perkebunan rambutan. Jadi karena tidak adanya drainase, air-air tersebut itu tergenang di tergenang di lahan tersebut sehingga banyaknya pohon-pohon yang mati. Nah, pohon-pohon yang mati inilah karena adanya kelebihan air. Jadi pohon-pohon mati sehingga air itu sampai sekarang itu tergenang saja di lahan tersebut. Jadi kami tidak ada resapan air gitu. Sedangkan tumbuhan sudah mati karena kebanyakan air. Nah, sekarang hanya tinggal genangan-genangan, malahan menjadi seperti rawa-rawa gitu. Airnya ada, jadi seperti rawa aja gitu, kayak rumput-rumput, rawa-rawa gitu. Nah, itulah dari karena tidak adanya drainase. Karena saya juga punya pohon rambutan ya. Nah, pohon rambutan saya itu banyak yang mati karena adanya kadar air yang terlalu tinggi. Nah, mungkin bisa dikatakan banjir, mungkin bisa lah ya kan, karena saya juga pernah merasakan banjir juga karena tidak adanya drainase tersebut, tidak memadai dari penyaluran air tersebut. Nah, selanjutnya dengan dampak-dampak tersebut membuat warga menjadi resah nih, karena takut dari genangan air ini tadi membawa dampak banjir di sekitar rumah saya. Ya gitu, lalu jalan-jalan yang rusak penuh dengan air sehingga sulit untuk mengakses jalan yang penuh dengan genangan. Nah, kalau dikatakan banjir itu menjadi kekhawatiran kami, ya itu menjadi kekhawatiran kami, itu menjadi kekhawatiran kami karena tidak adanya drainase tersebut. Terus juga lahan-lahan kosong sudah seperti rawa-rawa, jadi jika tidak ada saluran air mau kemana lagi ya terjadinya banjir gitu. Baiklah, berikut video-video atau bukti nyata dari permasalahan lingkungan yang saya alami karena tidak adanya drainase. Nah, video ini memang bukti nyata yang saya ambil langsung di sekitar rumah saya. Memang berada di sekitar rumah saya ambil dari berupa meluapnya air di paret, jalan yang rusak, yaitu jalan rusak penuh dengan air, jadi sebuah genangan. Selanjutnya lahan kosong yang banyak airnya sehingga menjadi rawa-rawa yang tidak bisa terkendalikan airnya. Selanjutnya itu terdapat 3. Tadi yang pertama adalah meluapnya paret, jalan yang penuh dengan genangan sehingga sekarang menjadi lumpur, tidak bisa dijalani. Yang ketiga adalah lahan yang kosong. Nah, mari kita simak video-video ini yang saya ambil secara langsung di Jalan Pemudi Gang Sentosa.
Nah, setelah kita melihat video-video yang telah saya tampilkan tadi, yaitu permasalahan-permasalahan karena tidak adanya drainase yang mengakibatkan tadi yaitu meluapnya pari, jalan yang susah diakses, dan lahan kosong yang penuh dengan air sehingga menjadi rawa-rawa. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar rumah saya itu tersebut benar-benar emang benar terjadi, apalagi saat ini yang curah hujannya tinggi, maka sangat berdampak nih bagi kami yang ada tinggal di Jalan Pemudi Gang Sentosa tersebut. Nah, dari permasalahan yang tadi itu dibutuhkannya solusi, karena kalau tidak disolusikan maka akan terjadi terus nih secara terus-menerus permasalahan dan lingkungan yang ada. Nah, dari permasalahan-permasalahan yang ada ini membawa dampak terhadap lingkungan hidup dan resapan air. Maka dari itu dibutuhnya solusi dalam permasalahan ini. Nah, solusi pertama yaitu peran dari pemerintah. Nah, peran pemerintah ini sangat penting ya, karena pemerintah yang mana dalam pembuatan drainase ini memerlukan biaya yang cukup besar, maka perlunya perhatian dari pemerintah, karena dari itu pemerintah bisa menginfrastrukturkan atau mengakomodasikan tentang pembuatan drainase di sekitar rumah saya. Karena kalau jika dengan masyarakat di sini tidak bisa, karena terlalu besarnya biaya dalam pembuatan drainase tersebut. Nah, tetapi yang saya ketahui bahwa pengajuan dalam pembuatan drainase itu sudah ada, tetapi tidak ada tindakan lanjutan dari pemerintah setempat. Nah, jadi kurangnya perhatian nih dari pemerintah dalam pembuatan drainase di sekitar lingkungan rumah saya. Lalu mungkin selain dari peran pemerintah, juga mungkin untuk mengantisipasi atau meminimalisir. Nah, itu adalah peran masyarakat. Lalu peran masyarakat dalam melakukan gotong royong. Jadi peran masyarakat juga dibutuhkan. Itu bisa melakukan gotong royong secara bersama-sama dalam pembuatan drainase, seperti membuat parit-parit kecil yang mana bisa dialiri air agar tidak tergenang dengan begitu, setidaknya meminimalisir lah genangan air yang ada gitu. Karena kalau udah kita beri solusi nih, mungkin dapat menghilangkan atau setidaknya meminimalisir terjadinya genangan-genangan air atau permasalahan-permasalahan yang ada, terutama di jalan. Mungkin kita bisa membuat parit-parit di sepinggir jalan itu untuk air tersebut bisa masuknya tuh ke parit, bukan tergenang di jalan itu. Nah, itu sih ada dua menurut saya solusi dari tindakan dari mengatasi atau solusi dalam permasalahan lingkungan karena tidak memadainya atau tidak adanya drainase di sekitar rumah saya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mungkin solusi-solusi dari tidak adanya drainase. Nah, dari permasalahan ini tadi saya sudah jabarkan tadi dari penjelasannya bagaimana lingkungan saat ini dan solusinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, perkembangan atau permasalahan yang saya rasakan saat ini, apalagi terutama pada curah hujan saat ini ya, karena itu sangat terasa kali nih dampak-dampak dari tidak adanya drainase. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari permasalahan yang saya angkat, yaitu karena tidak memadainya atau tidak adanya, bisa dibilang tidak adanya drainase di Jalan Pemudi Gang Sentosa di daerah sekitar rumah saya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan lingkungan di sekitar rumah saya. Mungkin saya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih kepada teman-teman, semoga bermanfaat video yang saya buat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.